Jadi awalnya itu gue emang rencana pengen naik ke perahu gitu. Gue ngajak temen gue, terus temen gue mau ngiyain, gue jalan lah tuh kan. Gue udah persiapin semuanya lah gitu kan, kayak. Dan ini pertama kali sebenarnya gue naik gunung tuh. Pertama kali. Akhirnya gue jalan dari rumah. Sebenarnya sih nggak ada feeling apa-apa ya gitu, karena niat gue memang gue pengen jalan-jalan, gue pengen tahu lah gitu kan. Pas sudah di jalan itu, sampai lah gue di base camp kan. Sampai di base camp semuanya aman sih gitu, kayak ya banyak pendaki lah yang mau pada naik, ngurusin maksi semuanya gitu. Dan setelah itu kan gue naik kan sama temen gue itu, karena gue emang berdua aja. Pas naik dari dari base camp ke pos 1 itu ya nggak ada apa-apa gitu. Ke 1 ke 2 juga nggak ada apa-apa di pos 2. Setelah nyampe ke pos 3 yang tanjakannya agak curam itu kan, gue di situ mulailah ada kejadian mistis yang mungkin temen gue juga kayak kaget gitu kan, karena pas di pos 3 yang mau naik ke atas, gue sempet ngobrol gitu sama orang gitu, kayak pendaki lah gitu. Gue ngobrol, temen gue ini yang sama gue kayak bilang, "Far, lu nggak apa-apa?" gitu. "Nggak apa-apa?" Gue kayak langsung aneh gitu. "Kenapa ya?" gue bilang gitu kan. "Nggak apa-apa sih, kalau ini ya kayak ngobrol ya, mungkin dia nganggepnya gue aneh gitu kan." Emang gue bener-bener lihat gitu kan, karena emang gue bisa lihat gitu kali ya. Udah, setelah itu gue ketemu lah sama pendaki 2 nih, cewek cowok, gue ajak bareng. Dari situ pas udah naik kan kayak akar-akar gitu kan treknya. Pas belum sampai abis trek itu, gue ketemu lagi. Gue bilang kan, "Misi," kayak sewajarnya pendaki ketemu lah gitu kan, misi kak gitu kan. Temen gue nabok gue lagi, ditabok lah ini gue. "Far, lu apa sih?" gitu pertama kan. Udah, naiklah di situ. Cuman kan gue sempat berhenti karena emang azan maghrib kan. Pas azan maghrib berhenti, udah selesai azan, gue lanjut gue ke tempat sunrise camp tuh kan, buat gue ngecamp. Udah, malam itu baik-baik aja. Pas paginya, gue sama temen gue kan emang niatnya mau ke puncak. Di puncak ya kita foto-foto, gak ada masalah lah gitu kan. Setelah agak siangan dikit gue balik ke camp, gue ngajak temen gue yang perempuan kan, kita ke zona sinyal yuk gitu, karena kan gue pengen ngabarin nyokap gue lah gitu, karena itu perdana gue naik kan. Gue mau ngabarin nyokap gue. Di situ pas ada pelang patak banteng sunrise camp itu, gue ngobrol sama pendaki perempuan. Ya, temen gue ini yang perempuan kayak aneh. "Far, kamu nggak apa-apa toh?" gitu, pakai bahasa Jawanya dia gitu. "Nggak apa-apa, kenapa? Loh kamu kok?" "Ya udahlah, ayo jalan." Jalanlah gue ke zona sinyal kan. Di sana baik-baik aja, gue cuman ngabarin nyokap gue udah di sini di Gunung Prau. Udah, gue balik lah tuh sampai di tempat camp di tenda. Gue kan coba masak kan, karena emang gue lapar gitu kan. Gue masak. Itu masih keadaan yang di tempat sunrise camp itu masih ada pendaki banyak perempuan gitu kan. Ya udah, gue udah selesai masak, agak maleman itu gue balik lah sama temen gue yang berdua dari Jakarta nih. Gue ngajakin, "Kita ke zona sinyal yuk" gitu kan. Gue mikir sinyal, emang gue kan agak aktif di IG kan. Gue balik, disitulah terjadinya gue ketemu sama orang yang mungkin agak gimana ya. Sampai gue di zona sinyal, temen gue bilang memang, "Far, sebat aja ya" gitu. Sebatang maksudnya rokok. Karena itu ketutup kabut juga kan. Dari situ gue bakar rokok. Kan zona sinyal tuh ada pohon lah sebelah gue gitu kan. Pas gue nengok, ada kakek-kakek pakai baju hitam dan itu tinggi gede gitu. Dia bilang, "Assalamualaikum." Gue jawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh" gitu kan. Dia tiba-tiba langsung cerita, "Di sini itu ada 3 makam." Dalam hati gue langsung kayak, apa gue injek gitu kan, ini makam, apa pas gue lewat situ ada makam dan ini mbahnya maksudnya mau gue ziarahin lah gitu, doain. Sedangkan gue kaget dong, tiba-tiba gue dibilangin ada 3 makam gitu di situ. Pas itu gue cerita, mbahnya cerita sama gue, kayak bilang, "Iya, di sini tuh belum lama ada yang kesambar petir." Sedangkan
gue baru pertama kali loh gitu, gue naik ke situ, gue pertama kali perdana gue naik gunung, gue udah dikasih tau kayak gitu, gue langsung astagfirullahaladzim. Ya gue kan nggak bisa bedain dia orang bukan karena itu posisi gelap kan gitu, gue cuma modal headlamp gitu kan. Belum habis sebat, gue ngajak balik temen gue, balik yuk ke tenda. Kata temen gue, ntar dulu tanggung sebat. Gue bilang dong, gak mau, gue mau sekarang, karena mungkin dia tahu gue bisa lihat gitu kan. Ya udahlah, gue balik tuh ke tenda. Sampai tenda badan gue bener-bener panas bukan yang anget lagi, kayak panas gitu kan, udara dingin, gue panas, takutnya tuh gue hipo, temen gue takutnya gitu kan. Setelah itu gue dibikinin minuman anget, dia sampai bilang gini, kalau dia mau diceritain besok pagi aja gitu. Nah pas mau diceritain itu, gue kayak ngerasa janganlah gitu kan, kayak bukan waktunya gue buat cerita walaupun itu pagi. Kedua hari, malam pertama memang ada kejadian yang bikin gue trauma sih gitu. Jadi itu yang nggak bisa gue lupa sih, karena gue pertama naik gunung juga, terus temen gue yang dari Jakarta ini ngelakuin hal yang parah lah menurut gue gitu. Dan sorry nggak bisa gue sebutin, nggak sewajarnya, karena gue pikir lo menurut gue senior di pendakian, tapi lo ngelakuin hal yang nggak banget lah gitu. Itu kan nyontoin gue, kayak gue trauma juga gitu kan. Udah setelah itu balik paginya itu masih ada tuh pendaki banyak kan, masih ada, biasalah foto-foto kan. Udah dari situ gue ketemu lagi nih sama kakek itu kan, tapi dia ngasih tahu gue kayak yang ada di situ ada tenda, satu tenda katanya, dan itu nggak boleh ditempatin orang lain gitu. Dikosongin lah intinya, karena gue nggak ngeliat dong gitu di mana tendanya gitu kan. Gue turun lah kan, hari kedua itu gue turun. Temen gue yang dua yang ketemu di jalur yang tadi gue bilang tuh, yang gue kenalan, gue bareng, dia udah turun duluan pagi kan, dan gue tuh siangnya karena gue emang masak dulu, siap-siap dulu lah gitu kan semuanya. Gue pas turun, gue ketemu pendaki 2 orang cowok lah. Ayo kak, semangat, gue gituin kan. Udah pas turun sampai di bawah di base camp, itu bener-bener gak ada apa-apa pas gue turun. Gue inilah ke rumah satu warga yang karena memang gue pengen coba istirahat biar nggak terlalu rame kan. Disitulah gue coba ngomong kan. Sebelumnya sih pas baru turun gue di base camp itu, gue nanya kan, tadi ada yang naik ya gitu kan. Ternyata emang itu nggak ada. Yang tadi gue ketemu 2 orang tuh, itu memang nggak ada yang naik sama sekali. Ya, ada yang mau naik, tapi mungkin masih pada di base camp. Temen gue pikir dong, tadi yang lo tegur siapa? Pas turun, yang gue semangatin kan, ayo kak semangat gitu. Memang dia jawab iya, tapi temen gue pengen nanya, itu tadi yang kita tegur siapa? Gitu. Karena temen gue pastinya juga lihat kan dia, nggak cuma gue gitu. Berarti gue pikir orang dong gitu. Udah pas nyampe di tempat yang warga itu, gue ngobrol lah gitu kan, Pak, emang benar di sini ada 3 makam? Dia langsung bilang, Mbak tahu dari mana? Mbak ngasih tahu saya. Ngomong apa? Dia bilang katanya di sini ada 3 makam, terus ada yang kesambar petir. Bapak itu kaget. Kok gue tahu gitu kan? Sedangkan itu beda jalur lah, maksudnya gue kan lewat Batak Banteng. Itu lewat jalur Dieng kalau nggak salah. Dan makam itu beneran ada di Dieng. Sedangkan lo tau lah gue baru, tiba-tiba gue bisa tahu gitu, bapaknya kaget dong gitu kan. Kayak langsung kayak saya aja yang di sini kayak udah lama lah gitu kan, sering naik juga, saya nggak pernah ditemuin, ngomong gitu. Ya beruntung lah kamu temuin. Gue langsung mikir, beruntung. Berarti ya udahlah gitu kan, berarti emang niat gue juga baik kan gitu. Gue dikasih tahu, takutnya emang minta gue ziarahin apa gue doain gitu kan. Gue coba bilang sama si bapak ini, yaudah nanti kalau misalnya saya ada waktu, saya kesini lagi deh pak gitu, saya mau ziarah apa mau doain ke makam itu. Itu bener ada 3 mbak. Nah salah satu itu ada makam perempuan. Ada makam perempuan, terus perempuan itu meninggal di situ karena kesambar petir. Dan itu gue tahu semua dari situ bang. Ya Allah, gue merinding kayak astagfirullahaladzim. Kejadian itu kayak, ini gue beneran gitu kan? Ya karena gue nggak tahu, gue kan nggak pernah kayak searching. Lo juga kalau di Google gitu kan kayak nggak mungkin dong ada
itu berita tahun kapan gue kan nggak tahu gitu. Tiba-tiba gue tahu itu perempuan meninggal di situ karena kesemar petir, dan memang di situ ada tenda yang mungkin perempuan itu ya gitu, karena bapak itu ngomong sama gue. Dan ya gue kaget aja gitu, kok bisa sih gitu, gue dikasih tahu hal yang gue belum tahu dan perdana gue kesini gitu. Dari situlah, dan yang gue lihat yang tadi gue bilang kan, gue negur itu ternyata emang gak ada pendaki selain kita berempat pada saat itu, karena itu kan puasa kan. Hamin berapa mau lebaran lah gitu, Hamin 5 kalau nggak salah mau lebaran, bener-bener gak ada yang naik. Dan itu cuman temen gue yang dari Jakarta berdua sama yang pasangan ini gitu. Dan itu kayak gue kaget, astagfirullahaladzim, yang gue lihat siapa. Gue kayak ya Allah ya, tapi untungnya sih gue nggak ada niat, gue baik kan, gue nggak ngelakuin apa-apa juga gitu. Ya udah, jadi semuanya aman gitu. Cuman yang gue lihat kok semuanya sama, kayak lu ngeliat temen lo gitu kan. Ya udah gitu, ya manusia beneran gitu. Dan akhirnya gue balik sampai di rumah, ya alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Penting sampai di rumah selamat, itu poinnya.